Halo, saya Like. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit asam urat. Penyakit asam urat ini adalah bahasa orang awam, di mana bahasa medisnya adalah gout arthritis. Apa itu gout arthritis atau penyakit asam urat ini? Ini merupakan penumpukan kristal monosodium urat yang terjadi pada sendi dan jaringan ikat sehingga mengakibatkan nyeri sendi. Tapi perlu diketahui, tidak semua nyeri sendi itu adalah gout arthritis atau penyakit asam urat. Perlu dilakukan beberapa tes untuk mengetahui apakah itu adalah asam urat atau gout arthritis atau artritis yang lain. Asam urat merupakan senyawa nitrogen yang dihasilkan dari metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, kita setiap hari makan makanan yang mengandung banyak protein, karbohidrat, dan lain sebagainya. Nah, pasti di dalam tubuh kita akan diolah. Ada yang sebagian diserap dan ada limbah yang harus dibuang. Limbah yang dibuang ini dibuang melalui usus dan ginjal. Termasuk salah satunya adalah asam urat ini. Ketika konsumsi berlebihan, pasti limbahnya ini banyak kan. Apabila terjadi kerusakan ketika pembuangan limbah ini, makanya tubuh akan menumpuk si limbah ini atau asam urat ini sehingga mengakibatkan gout arthritis itu tadi. Gout arthritis dapat terjadi primer maupun sekunder. Primer ini adalah secara langsung overproduksi atau penurunan ekskresi atau pembuangan dari asam urat. Dan yang kedua adalah sekunder, yaitu overproduksi atau penurunan ekskresi pembuangan asam urat ini diakibatkan karena obat-obatan, penyakit, atau konsumsi purin yang berlebihan. Lalu apa saja faktor risiko penyakit gout arthritis atau penyakit asam urat ini? Yang pertama, biasa terjadi pada usia lebih dari 40 tahun dan kebanyakan menyerang pria. Kalau wanita biasanya postmenopause. Mengapa hal ini terjadi? Karena pada wanita yang postmenopause terjadi penurunan estrogen, di mana estrogen ini memiliki fungsi atau bersifat urikosurik, yaitu meningkatkan ekskresi asam urat melalui urin. Jadi ketika estrogen turun, tidak ada urikosurik atau tidak ada yang membuang asam urat ini dari urin, makanya lebih banyak menyerang wanita yang postmenopause. Kemudian yang kedua, penyakit penyerta, misalnya obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, dan ginjal. Ini dapat meningkatkan resiko gout arthritis. Kemudian yang ketiga adalah obat-obatan, obat diuretik, antihipertensi, aspirin. Mengapa? Karena dengan mengkonsumsi obat ini terjadi penurunan fungsi ginjal, di mana pembuangan limbah yang adalah asam urat tadi menjadi terhambat atau terjadi penurunan ekskresi dari asam urat. Yang keempat, karena konsumsi purin yang berlebihan. Ada beberapa makanan yang mengandung tinggi purin, contohnya daging merah, jeroan sapi, kemudian ikan laut seperti kerang, udang, lobster, dan ada beberapa sayur juga yang mengandung tinggi purin. Yang kelima adalah konsumsi alkohol, di mana alkohol ini dapat mempercepat proses pemecahan adenosin trifosfat dan asam urat. Alkohol ini dapat meningkatkan asam laktat di dalam darah sehingga mengakibatkan penghambatan ekskresi atau pengeluaran dari asam urat. Alkohol ini tinggi purin sehingga menyebabkan overproduksi dari asam urat. Jadi ada beberapa penyebab penyakit gout arthritis atau penyakit asam urat ini, tapi bisa disederhanakan menjadi 3 penyebab. Yang pertama adalah overproduksi dari asam urat itu sendiri, dan yang kedua adalah ekskresi yang menurun. Ekskresi ini adalah pengeluaran dari asam urat itu tadi. Biasanya bisa terjadi ketika orang misalnya ada sakit ginjal, jadi pengeluarannya menjadi terhambat. Jadi limbah-limbah asam urat ini tadi menumpuk di dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah apa yang kita konsumsi atau apa yang kita makan. Misalnya kita makan makanan yang mengandung tinggi purin seperti daging merah, jeroan sapi, kemudian seafood, makanan laut seperti udang, lobster, kerang. Kemudian yang berikutnya adalah karena konsumsi alkohol. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, alkohol mengandung tinggi purin sekaligus dapat meningkatkan asam laktat yang mengakibatkan terhambatnya ekskresi dari asam urat. Kemudian konsumsi obat-obatan seperti obat diuretik, antihipertensi, atau aspirin ini juga dapat meningkatkan asam urat di dalam tubuh. Lalu apa solusi apabila sudah terjadi atau sudah mengalami gout arthritis atau penyakit asam urat ini? Jadi tujuan penanganan atau pengobatan asam urat ini yang pertama adalah mengurangi rasa nyeri.
Yang kedua adalah mempertahankan fungsi sendi, dan yang ketiga adalah mencegah terjadinya kelumpuhan. Terapi yang dilakukan berdasarkan berat atau ringannya nyeri sendi yang terjadi pada pasien ini, di mana penata laksanaan utamanya yaitu yang pertama adalah edukasi kepada pasien tentang diet, jadi harus mengurangi konsumsi purin dan lain sebagainya. Kemudian mengganti lifestyle, apabila dia atau pasien ini mengalami obesitas harus melakukan diet agar tidak obesitas. Kemudian adalah medikamentosa atau pengobatan dari obat-obat yang diminum, ini berdasarkan dari keparahan penyakit yang dialami oleh si pasien. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe dan like juga. See you on the next video. Bye bye.